Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Acilas Joker yang akan mengulas beberapa saham yang sudah menarik yang kita bisa pantau untuk dikoleksi menghasilkan cuan bersama. Berikut adalah saham mining yang kali ini akan saya bahas. Beberapa saham mining penurunan akibat saham komoditi yang juga terlampau meningkat dan juga akibat tergerusnya saham tersebut berdampak dari IHSG yang turun drastis pada hari Jumat terakhir. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan video ulasan saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan juga bisa mengikuti di grup Telegram dan di grup diskusi saya yang ada di video deskripsi ini linknya, dan juga bisa mengikuti di Stockbit lini masa saya di Acilas Joker, Hector Joker. Langsung saja kita bahas untuk saham mining. Saham mining kali ini kita melihat dari Newcastle Coal Future pada bulan Juni. Pada bulan Juni terakhir itu pergerakannya minus 0,79%. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa saham-saham batubara dan tergerusnya IHSG ini memiliki korelasi yang berhubungan. Jadi bukan tidak mungkin saham batubara akan mengalami proses lanjutan koreksinya. Yang pertama kita akan bahas saham ITMG. Saham ITMG sejauh ini telah break area resisten yang cukup lama di retest. Ada retest sekali pada tanggal 17 Februari, retest kedua di 23 Maret, dan retest ketiga di 18 Mei. Dan ditutup di bawah sedikit dan akumulasi sedikit, baru di breaknya cukup kuat itu pada tanggal 2 Juni. Mantul di area garis horizontal supportnya di area 11.400 dan area support kedua itu di 10.450. Fase konsolidasi yang cukup lama ITMG ini mengindikasikan bahwa bandar ataupun retail yang tertarik pada saham batubara ini sangat yakin dampak segmentasi harga batubara yang cenderung meningkat akan berdampak langsung kepada saham batubara. Tetapi beberapa saat kemarin saham batubara ini tidak berdampak langsung dari kenaikan saham komoditinya. Hingga mencapai $110 menjadi $120 USD per ton, barulah ada dampak kepada saham batubara. Karena dampak tergerusnya IHSG, kali ini saya akan mengulas saham ITMG ini akan meretest di area support yang dahulunya menjadi resisten cukup kuat di area 1325 sampai 1325. Demand support. Jadi bisa pantau bagi teman-teman yang tertarik sama saham ITMG, bisa memantau di area 1325 sampai 13.025 sampai 13.225. Secara tren MACD dan RSI juga menandakan sudah fase distribusi. Hati-hati untuk saham ini yang belum punya barang, saya harap akan menunggu, dan ketika sudah punya barang, saya harap teman-teman sudah pasang trailing stop atau sudah jualan. Selanjutnya ada saham Inco. Inco sekarang berada pada posisi support merah, di mana support merah ini merupakan area demand yang cukup kuat karena sudah di-retest sekali, kemudian di-retest 2 kali, membentuk base kecil di sini, baru naik menuju supply-nya. Supply-nya ini merupakan supply area gap, maka saya ingatkan lagi, gap adalah hutang, kemungkinan besar hutang itu akan dilunaskan. Dan ketika menutup gap, dia turun drastis, mantul lagi di area 0,786 di 4450 menuju supply kecil lagi. Kenapa? Di sini ada retest sekali untuk resistennya, ada retest 2 kali di sini, baru di break. Nah, di sini kita bisa simpulkan ini merupakan area supply. Ini juga area supply dan di retest 2 kali, dan di sini membentuk pola double top. Double top yang sangat kecil tapi sangat berdampak kepada saham
Inco ini, dan sekarang penurunannya sesuai dengan lebar double top di area 4.350 sampai 4.230. Jika IHSG mengalami penurunan lanjutan untuk saham Inco ini akan menuju area 4130 dulu. Mengapa? Karena di sini ada area base kecil yang dibentuk selama 3 hari. Nah, di sini 4130 dia akan turun dulu, lalu retest area resisten yang dahulunya menjadi support, dan baru turun lagi menuju area demand-nya di 3.590 sampai 3.430. Apakah bisa tersampaikan? Area ini bisa saja, karena ini merupakan area base juga, dan kecenderungan pasar IHSG juga masih fase bearish. Bukan tidak mungkin sampainya harga 3590 sampai 3430 ini akan tercapai. Lalu ada saham MDKA untuk mining lanjutan. MDKA ini sekarang akan meretest area supply-nya, dan sekarang sudah berada area supply di 2870, di 2900 sampai 2810, dan kemarin ditutup hampir ARB minus 6,82%. Jika terjadi pantulan, bukan tidak mungkin ini menjadi support terkuat. Tetapi jika tidak ada pantulan, bukan tidak mungkin akan melanjutkan penurunannya sampai di 2330 dan 2250. Secara pola ada support kecil di sini di area 2610 sampai 250, dan jika kita melihat penurunannya mungkin akan seperti ini. Dia naik lagi, turun lagi, dan baru naik lagi, atau dia lanjut turun. Jika lanjut turun, maka target penurunannya itu sampai di 2230 sampai 2250. Baik, selanjutnya ada saham DOIT, saham batubara lainnya. Di sini DOIT membentuk base yang sudah cukup lama. Di sini sudah ada base cukup lama yang sudah bisa kita perhatikan. Saham DOIT ini secara osilator juga masih menandakan fase distribusi. Hati-hati, kemungkinan akan mengalami penurunan sampai dengan area 328 sampai 324, karena fase distribusinya masih dimaksimalkan dengan candle merah, yang mengartikan distribusinya masih belum selesai. Saya juga sudah pernah sarankan kepada teman-teman sobat joker, ambillah jika break di 386 dan tutup di atasnya. Tetapi selama tidak tembus, maka area 386 ini tidak menjadi area buy kita. Dan saya pikir teman-teman tidak ada yang memiliki saham DOIT sebelumnya. Jadi kita tunggu aja di harga 328 sampai 324 jika teman-teman memang tertarik pada saham DOIT. Lalu ada saham batubara lainnya yang cukup terkenal, Adaro Energi, yang baru saja memberikan dividen pada tanggal 4 Mei. Sekarang performanya itu sudah break di double bottom, yang sangat bagus. Kemarin breaknya cukup kuat, dan sekarang kemungkinan akan retest support yang dahulunya menjadi resisten. Retest konsolidasi di sini dulu selama di area 1325 sampai 1300, melihat performa IHSG juga, dan melihat performa potensi harga komoditi batubara sampai bulan Desember. Saya juga sudah menggambarkan ini ketika dia mantul di area trend line-nya, dia meretest konsolidasi base dan break lagi. Jika teman-teman mengikuti Zoom saya di
grup Telegram bukan tidak mungkin sudah mencapai 19-20% profitnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengoleksi saham Adaro, saya pastikan teman-teman harus pastikan ini harus ada konsolidasi sebelum breakout. Nah, ini juga ada konsolidasi, dan saya pikir di sini nantinya ada konsolidasi sebentar dulu sebelum lanjut kenaikan berikutnya. Baik, saham terakhir untuk batubara yang saya pikir sudah bisa kita pantau juga ada saham Bukit Asam atau PTBA. PTBA sekarang sudah berada fase di mana tertahan di area demand-nya, di mana area demand yang saya ulas lagi, area adalah resisten yang sudah diretest beberapa kali dan baru di break dengan volume besar. Dan sekarang pernamaan tool juga menjadi area demand, dan sekarang akan dicoba kembali apakah kuat atau tidak. Jika tidak kuat, saya sarankan teman-teman bisa share di 2070 sampai 2030 yang merupakan area demand kecil lanjutan. Tetapi jika terjadi skema base di sini, bukan tidak mungkin saya sarankan untuk saham batubara area 2180 merupakan 21110 merupakan area akumulasi. Area akumulasi jika membentuk base. Tetapi jika tidak membentuk base, saya sarankan ambillah di 2070 sampai 2030. Sekian dulu ulasan saham saya terkait mining batubara. Kita lihat potensi harga batubara bagaimana, dan kita lihat performa IHSG. Apakah terjadi korelasi atau enggak? Sejauh ini per ulasan saham saya sekarang tidak ada korelasinya. Karena sempat harga komoditi itu naik sedangkan IHSG sideways. Dan sekarang ketika IHSG turun dan komoditi turun, barulah terjadi korelasinya. Hati-hati untuk sama batubara, kita harus pintar-pintar mencari area entry yang terbaik untuk mencapai profit yang maksimal. Sekian dulu ulasan saham saya terkait sektor mining. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa mengikuti di grup Telegram diskusi saya di Sobat Joker Trader, di mana linknya ada di deskripsi video ini, dan juga di lini masa Stockbit saya di Achilles Joker atau Hector Joker, di mana linknya juga ada di video deskripsi. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.